Well, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Dan sekali lagi, selalu kita ulang-ulang di mimbar ini, welcome. Khususnya buat Anda yang baru atau bukan Kristen sekalipun. Ini gerejanya orang berdosa yang terus sama-sama kita diperbaiki dan diubahkan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di bagian yang terakhir dari serial kita Bilioner selama 1 bulan ini. Di mana kita membahas bagaimana kita bisa terbantu oleh firman Tuhan tentang bagaimana mendapat dan juga mengelola dan juga menggunakan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pembahasan hari ini kita beri judul tentang habisin duit yuk. Siapa yang pinter ngabisin duit Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, jujur aja saya orang yang juga sering ngabisin duit. Minggu yang pertama kita ngebahas dari serial Bilioner kita ini tentang who owns you? Siapa yang memiliki hati kita? Karena kita cuma bisa melayani antara Tuhan atau the spirit of mammon. Nah, minggu yang kedua kita membahas bagaimana kita bisa mendapat. Nah, kemudian di minggu yang ketiga kita membahas tentang bagaimana mengelola. Kalau Anda kelewatan bagian pertama, kedua, ketiga, Anda bisa ke YouTube kita dan Anda bisa melihat pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, hari ini ketika kita membahas tentang ngabisin duit, kita sedang ngebahas tentang bagaimana kita menggunakan atau spending keuangan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Nah, Amsal pasal yang ke-21 ayat yang kelima, kita akan mulai dari ini. Ini pesan nasihat hikmat Amsal. Dari ayat pasal yang ke-21 ayat yang kelima, boleh kita baca bersama-sama ya. 2, 3, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, kenapa kita ngebahas ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita sedang ngebahas ini bagaimana menghamburkan atau menghabiskan atau istilahnya itu bahasa halusnya menggunakan uang kita. Nah, di Alpha Omega Church dalam 7-8 tahun terakhir ini setiap kali serial Bilioner kita diajak melihat bagaimana kita spend keuangan kita, menggunakan keuangan kita in the Bible way. Dalam cara Alkitab. Bukan dalam cara saya, bukan anjuran saya pun ikut dalam cara Alkitab. Nah, bertahun-tahun kita selalu mengajak kita, mengingatkan kita ketika kita terima keuangan kita. Ya, yang harus kita lakukan yang pertama, according to the Bible, melalui Alkitab adalah ingat Tuhan dulu. God first. Kemudian kita save and invest, baru kita gunakan spend untuk kebutuhan ataupun juga keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita 7 tahun, 8 tahun, banyak mungkin di antara kita yang masih terbalik. Kita spend, udah mentok, bahkan udah berlebih dari yang kita terima. Puji Tuhan kalau kita bisa save, apalagi mujizat Tuhan kalau kita bisa ingat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikirkan pengelolaan atau cara penggunaan uang seperti ini, bagi Anda yang pemasukannya gede banget, Elia duit aku sih udah gak ada serinya, gak bisa habis gitu. Keren, luar biasa, your grace, your favor. Nah, tapi kebanyakan kita, Anda yang terima salary atau pemasukan Anda belum segede itu, ketika Anda mikirkan hal seperti ini, Anda pasti mikir gini, habis loh duit saya ini. Bener gak? Berapa banyak yang pernah mikir, habis loh duit saya, berarti Anda ngabisin duit, bener kan? Kita semua bisa gitu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, that's good. Makanya kita kasih topik pembahasan hari ini lagi nih, menghabisin duit. Nah, kalau kita menghabisin duit dengan cara kita biasanya, spend, kebutuhan kita, bahkan mungkin keinginan-keinginan kita, habis gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Habis ya? Habis. Tapi habisnya itu gak jelas. Nah, hari ini kita akan ngelihat bersama bagaimana menghabisin duit kita, tapi habisnya jelas. Sama-sama habisnya, tapi habisnya nggak jelas. Kadang sebagian kita dilihat, iya ya kemana ya duit aku ya? Duit kok cepet banget habisnya. Biasanya tanggal 25, tanggal 26 mulai gejala Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan gejala corona, gejala habis duit. Karena apa? Habis, sama-sama habisnya tapi nggak jelas. Nah, hari ini sama-sama kita akan lihat, mungkin sama-sama habisnya, tapi habisnya itu berhikmat, jelas, terukur dan terarah. Nah,
Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang Alkitab ajarin sama kita ya tentang menghabiskan ini. Nah, yang pertama nih ketika kita ngebahas tentang Tuhan, saya tahu kalau Anda baru dalam kekristenan, Anda bukan Kristen sekalipun, Anda mikir, kok gereja ngebahas tentang duit gitu ya. Gereja maunya duit, enggak. Di Alpha Omega Church sejak awal pandemi kita juga bilang kok, kalau Anda bukan jemaat kita, bawalah persembahan Anda ke gereja Anda. Bukan ke gereja ini. Jelas kita fair sekali. Tuhan juga bukan mau duit Anda kok. Tuhan mau hati kita semua. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, nah berbicara tentang Tuhan ya, berbicara tentang kita bawa perpuluhan kita dan mengutamakan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab bersama-sama adalah gini. Kenapa sih kok persembahan perpuluhan itu kita bukan memberi untuk Tuhan, tapi kita membawa kepada Tuhan. Kenapa? Sebagian kita akan berkata gini loh, itu kan duitku, aku memberi Tuhan. Tapi coba kita lihat ayatnya ya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 itu kata-kata itu dimulai dengan gini. Kita lihat ya, ini bukan kata-kata saya tapi yang tertulis di Alkitab. Kita baca sama-sama 2-3, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Nah ayat yang ke-10 itu menarik dimulai dengan kata gini, bawalah, bukan berilah, aneh ya. Loh kenapa kok perpuluhan itu kita bawa bukan kita beri? Why? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang minggu lalu kita bahas, semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan ketika kita bawa perpuluhan kita bukan memberi Tuhan. Tapi kita mengembalikan dan kita membawa yang menjadi bagiannya atau milik Tuhan. Nah saya ingin memberikan kepada kita sebuah ilustrasi. Supaya kita bisa mengikuti ya. Saya boleh minta Saudara Anton aja maju ke depan. Mana Saudara Anton? Hah? Oh kamera. Oke, saya beri ilustrasi aja nih ya. Ini contoh. Cuci tangan dulu biar enggak menyebabkan kejadian-kejadian enggak diperlukan ya. Oke, nah misalnya nih ya, ini uang saya nih ya, 50.000. Kemudian saya titipkan sama saudara saya ini. Saya titip ya. Iya. Habis khotbah doa berkat. Wah, amin gitu. Saya datang sama dia, bro, boleh nggak kembaliin uang saya gitu. Kembaliin dia. Nah, dia memberi saya atau dia bawain uang saya? Ya, dia bawain dong uang saya dong. Karena apa? Ini uang saya. Jadi dia nggak memberi saya. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama loh dengan ketika kita bawa ini. Kalau Anda tanya kenapa membawa bukan memberi, karena apa? Itu punyanya Tuhan. Kita kembaliin, kita bawa. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ini kamu diberi dari gereja. Bukan karena duit saya banyak, itu dari gereja, buat berkatnya buat dia. Nah, bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita melakukan itu, kita sedang berkata gini, Tuhan, aku itu gak bisa kok jaga seluruh aspek hidupku. Hanya Tuhan yang bisa jaga seluruh aspek hidupku. Aku terbatas, aku gak bisa. Tapi Tuhan yang lebih dari mampu untuk menjaga seluruh aspek kehidupanku. Karena ini semua punya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, yang kedua yang menarik dan selalu mungkin menjadi obrolan juga adalah gini. Kenapa sih kok perpuluhan itu 1/10? Why? Yes, dari bahasa Ibrani namanya ma'aser, yaitu 10. Tapi pertanyaan yang bagus adalah gini, kalau Anda mungkin mempertanyakan ini. Satu kawan kita, dia nge-post tentang hal ini, dia seorang pebisnis, entah gimana, tahu-tahu dia nge-post. Wah, diserang sama netizen. Salah satunya juga yang dibahas adalah gini, di perjanjian baru kan gak ada yang ngebahas tentang perpuluhannya.
Kalau Anda orang Kristen baru gini, oh gitu ya, baru tahu saya. Kalau Anda orang Kristen lama nggak pernah baca Alkitab, oh iya gitu. Kalau Anda Kristen lama udah sering baca Alkitab, oh iya benar itu. Di perjanjian baru nggak ada loh tentang 1/10, benar nggak? Karena apa? Perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di perjanjian baru konsepnya bukan lagi 1/10. Tapi di perjanjian baru ini yang Yesus bilang di Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Dia bilangnya gini, boleh kita baca ya sama-sama ya, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. The concept itu move. Hanya dari sebuah ketaatan hukum menjadi sebuah ini loh, kerinduan karena kasih karunia. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, segenap itu lebih dari 10%, benar nggak? Jadi kalau Anda bilang memang di perjanjian baru nggak ada 10%. Karena di perjanjian baru konsepnya bukan 10, tapi segenap. Bisa ngikutin ya? Segenap itu berarti lebih dari 10%. Kalau kita ngikutin 10%, mungkin hanya berdasarkan ketaatan atas sebuah hukum. Tapi ketika hati kita meresponi kasih karunia Tuhan yang gak terhingga buat kita. Maka Tuhan bilang gini, you will love me dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Makanya sebagian orang, saya tahu di tengah-tengah kita, some of them, some of you, Anda memberi lebih dari 10%. Why? Karena hati saudara bukan cuma sekedar taat hukum, tapi hati saudara penuh dengan kasih karunia Tuhan. Satu hari ada seorang yang bernama William Colgate. Dia mungkin nama yang sebagian Anda udah kenal. Dia tumbuh di keluarga yang sangat miskin, sangat berkekurangan. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, supaya nggak menjadi beban bagi keluarga, ketika dia berusia remaja, dengan berat hati dia itu pergi meninggalkan keluarganya, kerja merantau naik ke sebuah kapal. Di dalam kapal itu dia nangis terus. Karena dia sedih. Kemudian nakoda kapal tanya, young man, anak muda, why you cry? Kenapa kamu nangis terus? Dia bilang, hatiku sedih. Keluargaku ini gak mampu. Aku harus ninggalin keluargaku kerja. I miss my family. Tapi aku juga gak mau membebani orang tuaku. Terus nakoda ini tanya, apa yang bisa kamu lakuin? Kamu punya kelebihan apa? William dia menjawab gini, I can make candle and soap. Aku bisa membuat lilin dan sabun. Tahu nggak yang nakoda ini lakuin? Nakoda ini mendoakan the young William. William yang muda ini didoain. Setelah itu nakoda ini berkata gini, ada satu orang yang akan menjadi pembuat sabun terbesar di New York. Dan itu bisa jadi dirimu. Nasihat nakoda ini adalah gini, jadilah pria yang baik, takut Tuhan, kasih hatimu sama Tuhan, kembalikan yang menjadi milik Tuhan, kerja jujur, rajin, kamu akan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, William yang muda ini nangkep banget pesan ini. Dia mulai kerja jujur, dia kerja rajin. Dan dia ingat nasihat nakoda ini. Mulai dari $1 pertama yang dia terima, dia kasih 10 sen. Kemudian Tuhan terus naikkan kehidupannya, Tuhan naikkan di kehidupannya. Dan dia naikkan Bapak Ibu Saudara sekalian standar perpuluhannya bukan karena taat hukum. Tapi karena hatinya meresponi kasih karunia Tuhan. Hari ini dia hidup dari 10% penghasilannya. Dan dia kembalikan 90% yang dia punya. Mungkin kita enggak akan seperti William Colgate. Tapi setidaknya hati kita bisa sama berfokus kepada kasih karunia Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kepada Tuhan ini, memang ada banyak pertanyaan juga gini. Kalau kita bawa itu bawa untuk Tuhan ke rumah Tuhan atau bisa dikasihkan ke orang miskin, bayari teman makan. Saya punya satu youth leader di Kanada, dia gitu. Aku nggak kasih soalnya apa? Kalau hari Jumat kan teman-teman datang ke rumah. Jadi aku sediain food and snacks, yaitu aku anggap sebagai perpuluhanku gitu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah emang dibawa ke rumah Tuhan atau kemana sih gitu? Itu pertanyaan which is very good.
Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Maleakhi pasal yang ke-10 itu menjelaskan termasuk buat kita tim gembala. Ini very clear sekali hari ini yang akan kita lihat. Kita lihat sama-sama ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kemana Bapak Ibu saudara sekalian? Rumah perbendaharaan ya. Supaya ada persediaan makan di rumahku. Yuk kita lihat sama-sama, kita bedah aja sedikit ya. Ada dua kata rumah di sini. Satu rumah perbendaharaan, satu di rumahku. Nah, dua kata rumah ini di dalam bahasa Ibrani itu pakai satu kata yang sama yaitu bayit. Bayit itu artinya apa Elia? Bayit itu artinya gini, bait suci. Atau ruangan khusus yang ada di bait itu. Nah kita lihat ya ada dua ruangan ya tadi ya, ruang perbendaharaan sama di rumahku. Berarti ruang perbendaharaannya ada di mana Bapak Ibu saudara sekalian? Ada di bait. Nah kita lihat lebih detail nih ya, apa benar emang ada ya ruangan kayak gitu di zaman perjanjian lama gitu ya. Nah saya mencoba mempelajarin, kita tim gembala mencoba lihat di dalam Alkitab ya, bukan di lain-lain tempat, enggak di Alkitab aja. Nehemia 10 ayat yang ke-38, kita lihat satu-satu ya, ini menarik sekali, detail sekali. Ya Nehemia 10:38 bilang gini, orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan daripada persembahan perpuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bait berarti ya, ke bait ya. Ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Bisa ngikutin ya? Jadi di bait suci itu ada yang namanya bilik-bilik rumah perbendaharaan. Nah di zaman itu disebut ini asupim. Ruangan asupim. Yaitu bilik perbendaharaan atau gudang perbendaharaan. Nah 1 Tawari 26 ayat yang ke-17 juga ngejelasin hal ini Bapak Ibu saudara sekalian. 1 Tawari 26 ayat yang ke-17, kalau Anda bawa study Bible, Anda bisa buka langsung search ke bahasa aslinya. Ini semua keluar yang saya terangkan ini. Nah di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Sebelah utara ada 4 orang tiap hari, jadi gantian jaga dia. Di sebelah selatan ada 4 orang tiap hari, tetapi loh ini ada gudang perlengkapan nih. Yaitu gudang perbendaharaan yang disebut oleh Nehemia. Gitu, dijaga selalu ada 2 orang. Di zaman itu the same room namanya apa? Asupim. Gudang perbendaharaan itu ada di mana? Ada di bait sucinya Tuhan. Saya masih kurang yakin Elia, yuk kita lebih clear lagi. Nehemia 12 ayat 25. Kita lihat ya. Kan tadi ada yang jaga ya. Setiap gerbang ada yang jaga, termasuk di area Asupim ini, gudang ini ada yang jaga. Siapa aja yang jaga? Nehemia 12 ayat 25, supaya saudara gak hanya percaya saya, coba baca sendiri ayat sebelumnya dan sesudahnya ya, supaya Anda clear. Nah ayat yang ke-25, ada yang namanya matanya. Kalau Anda bilang matanya, itu matanya berarti orang Ibrani saudara. Bakbuya, Obaja, Mesulam, Talmon dan Akub adalah ini penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan, di Asupim. Asupim itu gudang perlengkapan rumah perbendaharaan yang ada di bait suci dan ada yang jaga termasuk matanya, Bakbuya, Obaja, Mesulam, Talmon dan Akub. Mereka penjaga. Nah Anda mungkin tanya gini, mana sih fotonya? Yuk kita lihat sama-sama ada fotonya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini gambaran keseluruhan bait suci Tuhan di zaman dulu, di zaman perjanjian lama. Nah Anda kalau mau tahu yang dijaga oleh matanya tadi, oleh Salmon tadi, oleh siapapun itu nama-nama yang aneh, itu ada di situ Asupim, gerbang Asupim, di F dan E itu. Ini loh gerbang Asupim di mana penjaga menjaga akses menuju kepada apa? Gudang perbendaharaan. Di mana lokasinya Bapak Ibu saudara sekalian? Ini semua terlokasi di bait suci Tuhan. Nah jadi Maleakhi pasal 3 itu simple, jelas, clear hari ini ngasih tahu kita persembahan persepuluhan dibawa ke dalam rumah perbendaharaan Asupim supaya ada persediaan makanan di bait suci Tuhan. Simple. Jadi bait suci ya konotasinya ya bukan panti jompo, bukan panti yayasan Werda dan lain sebagainya, yatim piatu bukan. Sehingga kita nggak salah menempatkan atau membawa dan mengembalikan yang menjadi bagian Tuhan. Itu simpel aja, kalau ada pertanyaan seputar itu, yang ini yang kita jawab hari ini. Nah, kemudian setelah urusan Tuhan ya, kemudian kita ngebahas tentang save and invest nih. Emang Tuhan ngajarin gak sih tentang investasi, tentang saving? Yes, di Alkitab kita, di Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49, ini cerita dari cerita Yusuf.
Di mana kita bisa belajar konsep ini, saving and investing. Kita lihat ya sama-sama ya saudara ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh Mesir dikelilingi. Ini Mesir, it's a nation, not a city, Bapak Ibu saudara sekalian. It's a nation. Nah tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di mana? Di kota-kota. Ini menarik. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena apa? Memang tidak terhitung. Waktu kita baca ayat ini mungkin sebagian kita gitu, kapan ya Elia yo? Kita ini sangat banyak sampai nggak bisa dihitung, harus ditimbang. Seperti ceritanya El Capo di minggu yang pertama gitu ya. Nah tapi intinya dari ayat ini bukan itunya Bapak Ibu saya. Intinya adalah bagaimana kita belajar dari Yusuf. Yang pertama gini, he's investing. Segala bahan makanan di 7 tahun kelimpahan itu. Ini yang dia lakuin, investing and saving sebanyak mungkin. Nah sebagai Anda mungkin gini, iya Elia sudah tahu lah kayak gitu gampang. Tapi prakteknya tuh gak gampang Bapak Ibu saudara sekalian. Coba ini kita ya yang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mudah gak? Begitu lihat penghasilan naik ya. Income bertambah. Omsetnya mungkin tambah gede. Waktu kita lihat pemasukan gede gak jarang, sorry ngomong ya, termasuk saya mungkin. Kita itu langsung mikirnya gini, lifestyle kita juga ikut gede, bener gak? Waktu pemasukannya gede, kita itu nggak mikir kayak investing yang gede. Tapi seringkali kadang waktu pemasukannya gede, lifestyle-nya juga gede, bebannya juga makin gede, kreditnya juga makin gede. Sebagian kita akan ngomong ya, I deserve it lah. I work so hard. This is the time for us. Tapi cerita Yusuf ngingetin kita di masa baik sekalipun, pikirin tentang tabungan jangka panjang. Investing in a long term. Punya investasi jangka panjang. Termasuk ini, saving and investing untuk hal yang jauh di depan kehidupan kita. Nah untuk pembahasan serial Billionaire ini, jujur aja kita juga banyak dengar tentang dari banyak financial guru yang Kristen ya tentunya. Yang juga orang lahir baru dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Dave Ramsey. Bagaimana dia juga ngajarin tentang investing. Jangka panjang, penting banget. Dan dia bahkan kasih contoh-contoh ini loh yang bisa kamu lakuin. Invest di mutual fund, ini loh, invest di ini, itu dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Menurut saya gini, very aplikatif, very detail and very clear. Dia juga ngeluarin ini yang jangan, ini yang jangan, ini yang gak perlu, ini dan lain sebagainya gitu. Yang which is pasti ada banyak pro kontra di tengah-tengah kita ketika kita ngebahas tentang hal itu. Nah kemudian dia gini juga, Yusuf yang dia lakuin adalah gini, disimpannya di kota-kota. Disimpannya di kota-kota. Apa maksudnya ketika Yusuf melakukan ini? Ini yang sering kali kita dengar kalau Anda sering ikut seminar investasi adalah gini, don't put all your eggs in one basket. Kita nggak mungkin taruh telur kita, semua telur kita di satu keranjang. Karena begitu keranjangnya jatuh semua pecah, nangis kita, nggak bisa makan telur. Nah tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Yusuf ngelakuin ini ngasih kita gini, oh he invest here, he invest there. Dia invest di area ini, di lain dan sebagainya. Termasuk nih ya, kalau kita belajar dari financial guru yang Kristen sekalipun dia akan ngajar gini. Kalau main saham katanya gini, jangan cuma main di satu aja. Tapi main di beberapa tempat supaya apa? Ketika satu hancur, masih ada tempat-tempat lain, basket-basket lain yang bisa dimaksimalkan. Nah ini juga pertanyaan yang sering muncul ya. Di tengah-tengah kita juga mungkin di kalangan orang Kristen terhadap pendeta juga tanyanya gini kadang. Loh tapi invest itu gak gambling ya? Bukan kayak judi gitu ya? Benar ya Bapak Ibu saudara, sebagai Anda mungkin mempertanyakan hal itu. Itu pertanyaan yang bagus banget. Apakah itu gak kayak judi ya, investing itu? Nah kalau kita lihat dari apa yang Yusuf lakuin, dia ngumpulin gitu. Isn't it gambling Yusuf, kamu ngumpulin sebanyak kayak gitu sampai gak kehitung loh. Itu nanti kalau rusak semua kayak apa itu? Itu kalau busuk apa enggak sayang-sayang gitu. Pasti di momen Yusuf itu ada banyak pro dan kontra Bapak Ibu saudara sekalian.
Ada orang yang mikir long term investment, ada yang mikir short term investment, ada yang setuju, ada yang gak setuju dengan Yusuf. Pasti banyak berantemnya di momen itu. Sama halnya, kita juga tanya gitu loh, itu kalau investasi itu apa gak kayak gambling ya? Nah Bapak Ibu setelah sekalian belajar dari Yusuf ini, kita bisa ambil pembelajaran gini. Ada bedanya antara ini, orang yang berbisnis menginvestasikan ya, dan juga berjudi. Malah kalau bisa dibilang ada gini, ada penjudi yang berpikir bisnis, tapi ada pebisnis yang berpikir judi. Loh maksudnya gimana toh Eli? Maksudnya adalah gini, gambling itu ketika kita gini, punya 5 mina, pakai bahasa mina aja ya, bahasa gereja ya, bahasa rohani ya. Jadi kan seperti di gereja gitu. Nah dia punya 5 mina, dia mau invest gitu kan. Kalau orang gambling gini, semuanya diinvestin. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Haleluya gitu. Wah ketika gak jadi apa? Hancur dia udah, hancur-hancuran. Gak ada gitu, habis. Itu namanya gambling. Tapi kalau dia gini, dia berpikir investing, smart businessman, dia punya 5 mina, dia mainin 2. Dia main 2 mungkin jadi 3, berarti dia punya 6 kan? Dari 3 dia mainin mungkin jadi 2 lagi, berarti dia punya 8 kan Bapak Ibu saya. Akumulatif kan. Nah akhirnya apa? Dia jadi apa? Orang yang gak gambling, tapi dia investing and multiplying. Sama ada penjudi yang berpikirnya bisnis loh. Dia punya duit 1 M, gak ngapa-ngapain nganggur gitu misalnya gitu kan. Dia mau ke tempat judi, let's make money. Dia bawa 20 juta gitu. 20 juta kan gak ada artinya mungkin buat dia ya, dengan 1 M yang dia punya. Dan dia main habis ya habis, kalau jadi duit ya it's good, why not? Tapi kalau misalnya dia cuma punya 100 juta, terus kemudian dia gini, pokoknya dalam nama Yesus gak tahu besok makan apa, kita mainin semua 100 juta. Itu gambling. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian, that's not even investing, itu namanya gambling. So biarkan apa yang Yusuf lakuin ini juga bisa jadi inspirasi kita, khususnya dalam area ini. Ngabisin duit. Nah tentang tabungan, ada juga tabungan jangka pendek. Mungkin untuk keperluan-keperluan di depan kita yang enggak terlalu jauh. Ada enggak ayatnya? Yes, Amsal 6. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 bilang gini. Kita baca sama-sama ya 2, 3. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Ini kan musim panas ya, rumah kita ada banyak semutnya enggak? Kalau lagi banyak semut difoto aja. Aku belajar dari kamu nih, dari Alkitab. Nah semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas. Tetapi selama musim menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara, ini kelihatannya kayak gampang banget kita bacanya. Selama musim menuai ngumpulin bekal untuk musim paceklik. Selama musim menuai, berarti gini lagi enak-enaknya, he doesn't even spend. Tapi he keeps saving, saving and saving. Kadang di musim baik ya kita kadang, ya this is the season. Ya nikmatin dikit gak apa-apa lah. Dan lain sebagainya, which is okay, gak ada yang salah. Itu semua terserah hati nurani Anda dan moral Anda. Gak ada yang salah di gereja ini, bukan tentang hal menghakimi. Tapi kita mengajak kita melihat ayat bersama-sama bagaimana ayat itu akan mengarahkan kehidupan, setiap kehidupan kita. Nah setelah God, save, invest, baru kemudian kita bicara tentang spending your needs. Termasuk keinginan kita. Keinginan-keinginan Anda, aduh lihat ini kok seneng ya, lihat ini ya kepingin ya, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita lihat ini dan kita lakuin ini, kalau Anda adalah orang yang mungkin salary dan pemasok Anda mungkin belum segede yang lain mungkin. Habis gak sih? Habis Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi habisnya jelas. Dibanding ketika kita spending, habisnya gak jelas. Kita sendiri yang bingung lihat ke belakang loh gak punya ini, belum persiapan ini dan lain sebagainya. Sama-sama habis, makanya hari ini diberi judul apa? Ayo habisin duit. Tapi dengan cara Alkitab yang benar. Habisin duit, tapi dengan cara yang benar. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan ini ada pertanyaan gini. Orang Kristen boleh utang gak sih? Boleh utang gak? Itu pertanyaan yang sering kadang ditanyain. Orang Kristen boleh hutang gak sih? Sebenarnya gini, utang, kenapa Tuhan tuh sebenarnya gak mau kita hutang? Karena gini, dengan berhutang kita tuh diperbudak. Ayatnya di mana? Amsal 22 ayat 7.
Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Utang apapun di bank dan lain sebagainya, kita kan setiap bulan harus bayar terus, bayar terus. Nah, tujuan Tuhan adalah justru dia mati buat kita supaya apa? We are set free. Kita tuh dimerdekakan, kita dibebaskan. Ya tapi Elia kan dalam kehidupan ini, yes benar banget. Makanya kita bisa kategorikan gini, hutang yang baik dan hutang yang gak baik. Hutang yang baik yang gimana? Yang bisa investing, yang bisa growing. Sebagian Anda gini, untuk cicilan rumah it's good. Karena apa? In the end of your payment, harga rumah Anda udah naik berkali-kali lipat. Aku butuh kendaraan, why not? Anda mungkin cicilin, termasuk kan kredit, hutang dan lain sebagainya. Tapi Anda juga mikir mobil apa ya yang turunnya gak jauh banget. Yang depresiasinya gak hancur banget gitu. Kecuali ya Anda udah berlebih-lebih dan lain sebagainya. I want, I like, it's okay. Nggak masalah. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi pastiin dengan hikmat. Kita hitung benar-benar bisa bayar tepat waktu. Yang paling penting dengan hutang adalah apa? Bisa bayar. Dan ada ruang untuk kebutuhan kita dan kita bisa jadi berkat tetap. Ada orang yang udah pol-polan sampai jadi berkat aja nggak bisa gitu. Nah hutang yang gak baik adalah ya ini yang udah gak bisa tapi dipaksain. Satu belum selesai udah buka yang lain, kebutuhan udah mepet-mepet, tekan, gali lubang tutup lubang terus akhirnya hancur-hancuran. Nah bicara tentang hutang pertanyaannya adalah gini sih, why? Apa tujuannya? Kenapa sih tujuannya utang apa sih? Sebagian orang karena Anda tahu you will have a good investment. Itu akan jadi perputaran yang sangat baik bagi perusahaan, bagi pekerjaan. Why not? Tapi sekali lagi pertanyaan, kenapa sih utang? Tujuannya apa? Karena ada bedanya. Kaya dan diberkati. Bisa ngikutin ya, itu yang minggu lalu dibahas. Kalau tujuannya hanya supaya kelihatan kaya, aduh mampuslah kamu. Makin serakah, makin egois, gak pernah cukup, gak bersyukur. Baru pegang mobil baru, cicilan masih kedua. Lihat loh dia sudah pakai yang lebih bagus. Tuhan tak jual aja, mari tak nyicil lagi. Padahal udah hancur-hancuran. Itu mah kita udah makin serakah, udah gak pernah cukup, gak bersyukur, gak bertujuan, gak God centered. Ya otomatis di rumah pernikahannya banyak argumen karena apa? Tekanan duitnya. Akhirnya keluarga gak merasakan sukacita, gak merasakan damai, gak merasakan damai sejahtera. Karena apa? Kalau kaya is just money. Tapi tujuannya apa sih? Kalau diberkati beda. Diberkati kita ingat jadi berkat, tahu jadi berkat. Hidup jadi bersyukur, menikmati yang Tuhan titipkan, yang Tuhan izinkan. God centered. Ketika God centered apa yang terjadi? Your marriage, your relationship. Ngerasain sukacita, damai sejahtera Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan mungkin rumahku gak segede orang itu. Tapi aku masih bisa gini, siapa aku Tuhan? Jadi biji matanya Tuhan. Aku gak mampu tapi dimampuin. Aku gak layak tapi dilayain. Hati kita enjoying the relationship with God banget. Karena apa bedanya kalau kaya is just money. Tapi blessed is more than money. Saudara diberkati hari ini. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, tujuan kita ngebahas ini sekali lagi bukan untuk trik Anda, mau uang dan lain sebagainya. No, bukan itu. Tujuan kita supaya apa? Kita semua hidup benar dalam area keuangan, termasuk kita tim gembala. Doakan kita semua tim gembala supaya kita berhikmat mengelola, menggunakan seperti yang Tuhan ajarkan. Nah Bapak Ibu jelaskan kalau saya boleh rangkum yang Yesus lakukan buat kita dalam konsep ini. Siapa ya saudara ya? This is powerful. Sebelum kita ngerti 1/10. Anda yang online boleh perhatikan ini. Sebelum kita ngerti 1/10. Yesus udah berikan seluruh hidupnya dan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Untuk ngampuni dosa saudara dan saya. Yang percaya ini berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on, that's your God. Sebelum kita ngerti kasih 10%, He give segenap hidupnya buat Anda dan saya. Hanya hati yang ngerti itu bisa merespon Tuhan dengan segenap. Yang kedua, sebelum kita ngerti saving and investing, apa sih yang Yesus lakuin?
Dia sediakan rumah di sorga buat Anda dan saya. Satu hari kelak kita kembali ke sorga mulia, saudara sudah punya tempat. He knows the best for you. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mungkin kita masih sering ada di level spending, menggunakan keinginan, kebutuhan dan lain sebagainya. Tahu gak sih Tuhan buat kita apa? Dia bilang, panggil aku Yehova Jireh ya. Aku Tuhan penyedia, aku Tuhan pemelihara, memenuhi semua kebutuhan kita. Saudara bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh nyanyikan ini dari hati kita. Tuhan kau anugerah terindah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Yesus kau terbaik. Apakah dia termanis? Come on. Yeah. Di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Ya Tuhan, kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Sebab Yesus, Yesus kau terbaik, kau terbaik, di dalam hidupku. Sekali lagi, kalau dia yang terbaik, come on. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Anugerahmu dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, kalau dia yang terbaik, berikan tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Ketika Engkau menyatakan firman-Mu, karena Engkau mau yang terbaik buat kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh aspek hidup kami, termasuk keuangan kami, seluruh keluarga besar Alpha Omega Church, kami semua, kami boleh terus dituntun Tuhan. Kami boleh ada dalam nasihat Tuhan. Kami boleh terus mengikuti rencana Tuhan yang lebih baik dari yang kami bisa. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Mari terima doa berkat ini, berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara-Mu besar, jelas daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Dimanapun kami berada, ingatkan kami, Engkau Tuhan di atas gunung, Engkau Tuhan di bawah lembah, Engkau Tuhan di atas segala musim, Engkau Tuhan di atas semua proses, Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami satu detik pun. Setiap anak-anak membawa persembahan mereka, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami ya Tuhan, sebagai orang yang sadar kami dicintai Tuhan, kami diberkati Tuhan, kasih setia-Mu tidak berkesudahan buat kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. God bless us, Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.